Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Hadisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رساله وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب القدر العظيم الجد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريات آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu yang masalah subuh yang dirahmati Allah, adalah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, di mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Jika kita membandingkan dan kita melihat saudara-saudara kita ada yang setiap harinya itu memasuki rumah sakit dan harus tiap. Dan alhamdulillah Allah beri kita nikmat sehat. Kalau seandainya kita harus membayar nikmat sehat tersebut, maka kita akan menangisinya. Dikarenakan salah seorang bapak pada saat dirawat di rumah sakit di umur 80 tahun, beliau harus membayar sekitar 2 juta. Dan beliau menangis pada saat keluar dari rumah sakit. Ditanyakan oleh perawat, kenapa menangis? Dikarenakan Allah telah memberikan umur 80 tahun dan Allah tidak pernah minta bayaran. Dia baru 6 hari dirawat di rumah sakit harus membayar 2,5 juta. 6 hari dikarenakan hanya kebutuhan oksigen. Namun Allah telah memberikan nikmat sehat kepada kita puluhan tahun lamanya, sehingga semuanya harus kita menjadi bahan untuk kita syukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Kalau seandainya bukan Rasul dan tidak ada Rasul, maka kita tidak tahu bagaimana kita harus memperlakukan diri kita di pagi hari ini. Mungkin masih tertidur, bahkan kita tidak tahu harus melakukan apa. Namun dikarenakan dikirimnya Rasulullah SAW sebagai petunjuk hidup, maka kita tahu apa yang kita lakukan di subuh hari ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita, barang siapa yang salat subuh berjamaah dan salat isya, maka itu merupakan sesuatu yang memang akan ditempuh oleh manusia dengan hafal, dengan tangannya. Kalaupun kendati dia tidak mempunyai kaki, maka dia akan merangkakkan tangan untuk melaksanakan salat subuh dan salat isya. Begitulah fadilahnya salat subuh dan salat isya. Salat ini disaksikan oleh 2 shift malaikat. Bapak-bapak yang di TNI akan lebih mengenai mana pergantian shift. Malaikat pada saat kita salat subuh tadi, ada malaikat malam yang menjaga kita mulai dari asar, yang mencatat segala amal kita mulai dari asar sampai dengan subuh ini. Semuanya berada di tempat yang penuh dengan keberkahan, di masjid. Dan salat subuh tadi merupakan salat yang disaksikan oleh 2 malaikat. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah. Agar apa? Agar rasa cinta itu tumbuh di dalam jiwa kita untuk mengikuti apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada kisah seorang ibu dari Suriah menanyakan kepada Habib Umar. Ibu itu menceritakan dan menangis karena selama 3 hari beliau tidak ketemu sama Rasulullah. 3 hari. Jadi pas beliau menceritakan kepada Habib Umar, Habib, saya sudah 3 hari tidak ketemu Rasul. Habib bertanya kembali, apakah ibu selama ini bertemu dengan Rasul? Iya, saya bertemu dengan Rasul dalam mimpi selama ini. Ditanyakan sama Habib, berapa kali ibu berselawat kepada Rasul? 15.000 kali. 15.000 kali dalam 1 hari 1 malam
seorang ibu tersebut berselawat kepada Rasulullah SAW dan beliau ketemu sama Rasul setiap hari. Semoga dengan banyaknya berselawat itu menambah kecintaan kita dan kita akan bertemu dengan Rasul di dunia dan di akhirat. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan dipanggil oleh baginda Rasulullah SAW dan disuguhkan air dari telaga Kausar. Amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tafsir surat At-Tariq karangan Imam Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir ayat 11 sampai ayat 14. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir rajj wal ardi dzatis sadq. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl." Shadaqallahul 'azim. Ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang bagaimana bahwasannya apapun yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu merupakan hal yang benar tentang hari kebangkitan, tentang adanya balasan, tentang adanya surga. Itu semuanya bukanlah senda gurau, itu adalah bukanlah dongeng, tapi itu adalah benar. Setelah Allah bersumpah dengan langit dan bintang, ini merupakan sesuatu yang dahsyat. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna. Pada saat Allah bersumpah dengan bintang itu merupakan sesuatu yang dahsyat. Maka itu harus menjadi perhatian kita. Berulang kali mengulangi lagi sumpahnya dengan was-samaa'i dzatir rajj, dan demi langit yang mengandung hujan, wal ardi dzatis sadq, dan demi bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Innahu laqawlun fasl, sesungguhnya perkataan ini, Al-Quran ini adalah pembenar antara yang hak dengan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan sungguh Muhammad itu tidak sedang bersenda-gurau. Ini penjelasan yang sangat dahsyat ketika telah bersumpah di awal, namun Allah bersumpah kembali di bagian kedua, yaitu dengan langit yang mengandung hujan. Ada hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat Al-Quran menggunakan kata-kata matar dengan ghaith. Ini dua kosakata dan hanya bisa kita pahami pada saat kita mengetahui bahasa Arab. Ghais itu adalah semua air yang turun dari langit dan air tersebut memberikan keberkahan, tidak pernah membuat mudarat. Itu pemahaman pada saat kita ketemu di dalam Al-Quran, wa nazzilu minas samaa'i ghaitsan, seperti itu, maka itu pemahamannya adalah air yang turun itu penuh dengan keberkahan, tidak pernah membuat mudarat. Akan tetapi pada saat Al-Quran mengungkapkan dengan kata-kata matar, maka itu ada bencana yang akan terjadi dengan manusia. Inilah bagaimana mukjizatnya Al-Quran. Kosakata yang digunakan antara satu kosakata dengan kosakata yang lain itu berbeda penempatannya. Hingga pada saat kita belajar tafsir seperti ini, was-samaa'i dzatir rajj, dan demi langit yang mengandung air hujan. Ini menunjukkan bahwasanya hujan itu adalah kuasa Allah untuk menurunkan dan menyetopnya. Kami pernah menyaksikan motor GP di Dalika dan saya menyaksikan langsung di Tribun B. Pada saat itu disewa pawang hujan. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada yang bisa dia lakukan dengan ritualnya, dengan apa namanya sesajennya. Ternyata saat kita wawancarai pawang-pawang hujan kelas kampung, kita tanya, apa betul Bapak bisa menghentikan hujan? Enggak. Jadi ya kita kan udah dibayar suruh datang untuk menghentikan hujan. Kalau berhasil, namanya gambling, namanya usaha. Padahal bukan dia yang menghentikan hujan, padahal bukan dia yang bisa menurunkan hujan. Semua itu adalah kuasa Allah. Nah, yang paling parahnya, tingkat pawangnya saya tidak percaya bisa menghentikan hujan. Yang parahnya kita. Bertambah lagi rukun iman, biasanya ada orang yang bisa menghentikan hujan, memindahkan hujan. Ini adalah
permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara saintis, awan yang besar itu mengandung kristal es, dan penjelasannya di dalam beberapa ayat yang lain juga dijelaskan, sehingga apa? Pesawat itu tidak akan pernah bisa menembusi awan yang gelap tersebut. Maka dia harus mencari solusi jalan yang lain. Nah, hal yang paling gampang pada saat kita naik pesawat Susi Air, pesawat kecil. Saya pernah perjalanan dari Medan ke Semulu, dan itu bisa dilihat langsung bagaimana tumpukan awan-awan hitam di atas langit. Sehingga pesawat Susi Air itu tidak akan pernah menembusi awan tersebut. Jadi dia harus mencari celah. Dan setiap awan tersebut ada celahnya. Inilah yang dinamakan dengan jalan di angkasa. Sama seperti kita pada saat kita off-road, naik sepeda motor, pergi ke hutan, itu kan ada jalannya. Sama juga di langit juga mempunyai jalan. Nah, Allah lah yang menurunkan hujan dari langit sehingga terjadilah kehidupan, sehingga adanya kehidupan di atas muka bumi. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Allah berfirman seperti itu. Apakah kalian yang menurunkan hujan atau kami yang menurunkannya? Ini adalah pertanyaan yang menohok kepada kita semuanya. Agar apa? Pada saat kita memasuki musim kekeringan, pintalah kepada Allah. Maka ada salah seorang khalifah pada saat itu di Andalusia. Dia adalah khalifah yang saleh dan tidak pernah melakukan kemaksiatan. Doanya itu adalah diterima oleh Allah. Kenapa? Doa pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil itu akan diterima oleh Allah. Lau aqsamu 'ala Allah la abarra. Pada saat itu Andalusia kekeringan total, tidak ada hujan. Maka apa yang dia lakukan? Dia keluar rumah. Dia katakan kepada seluruh penduduk negerinya, untuk apa? Untuk membawa payung. Kenapa? Karena setelah saat irasa, maka akan turun hujan yang sangat dahsyat. Maka beliau pergi keluar ke lapangan dan salat bersama semua warga negaranya. Maka turunlah hujan yang sangat dahsyat. Hari ini, pada saat kita tidak turun hujan, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukannya secara saintis. Pembelian garam untuk mancing turun hujan. Bayangkan satu pesawat yang membawa garam itu miliaran rupiah. Kalau seandainya kita punya pemimpin yang saleh, pemimpin yang setiap hari ke masjid, mengajak anak buahnya ke masjid, ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang ucapannya itu didengar oleh penduduk. Lam aqsamu 'ala Allah la abarra. Maka mereka akan dipenuhi pintaannya oleh Allah. Wal ardi dzatis sad, dan demi bumi yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Imam Ibnu Ashur mengatakan di sini bahwasanya waftatahal kalam bil qasam tahqiqan li tasdiqil Quran. Bahwasanya sumpah di sini ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang pasti, Bapak Ibu jemaah. Apapun yang diungkapkan di dalam Al-Qur'an itu adalah janji pasti dari Allah. Lihatlah siapa yang menurunkan hujan, itu adalah Allah. Lihatlah siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di tanah, di bumi, itu adalah Allah. Dengan bibit gelosor itu untuk menumbuhkan tumbuhan tersebut, tanaman tersebut. Tidak ada. Itu semuanya tumbuh dikarenakan Allah yang menumbuhkan. Dan ini ungkapannya. Wal ardi dzatis sad. Tumbuh-tumbuhan pohon-pohon yang ada di atas muka bumi ini itu semua ditanam oleh Allah. Dari mana turun air hujan, maka dia akan tumbuh. Hal yang sama pada saat seseorang itu menanam padi. Apa yang terjadi? Dia tidak pernah menanam rumput, akan tetapi rumput itu akan tumbuh. Ini menunjukkan bahwasanya yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi itu adalah Allah. Maka Imam Ibnu Ashur mengatakan sumpah di sini itu
itu merupakan ungkapan terhadap kebenaran apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga apa? Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran mengungkapkan kepada kita bahwasanya akan adanya hari akhirat. Hari akhirat itu untuk apa? Untuk kita tidak bersemena-mena dalam melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Allah menitipkan kepada kita harta, maka jadikanlah harta tersebut agar apa? Agar harta tersebut kita peruntukkan untuk Allah, untuk agama Allah, untuk kita perjuangkan agama Allah. Allah titipkan kepada kita anak, maka anak itu harus kita didik untuk apa? Agar mereka bisa menyembah Allah sampai dia dengan meninggal. Allah titipkan kepada kita jabatan, maka jadikanlah jabatan tersebut agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan minta kepada Allah agar diberikan jabatan yang lebih besar lagi, agar lebih banyak lagi pengaruhnya terhadap agama Allah yang bisa diberikan kontribusi. Inilah yang dinamakan dengan innahu laqaulun fasl. Kalau kita melihat bahwasanya Al-Quran itu adalah pembeda antara hak dan batil, maka ini harus menjadi acuan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran dan hadis. Dan kita tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran dan hadis kalau seandainya kita tidak mempunyai ulama. Sama seperti kita ngaji di subuh ini. Dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya ini adalah sumpah yang kedua menunjukkan tentang benar apa Al-Quran itu, kalau bukan dari kata-kata Al-Quran. Dan ulama tersebut mengambil sanad keilmuan dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar kata-kata kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi harus melalui guru, harus melalui dengan talaqi keilmuan. Wa fi hadis masalu ma yaghsinna wa fil hadis masalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaith katsirun ashabal ardh. Perumpamaan Allah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan hidayah dan ilmu. Hidayah dan ilmu. Saya ingin sampaikan kepada jemaah semuanya, orang yang tidak dapat hidayah Islam itu hidupnya gelap. Contoh, pada saat saya di Loser itu saya melihat ada beberapa buruh dan sedang bekerja di kebun. Saya tanyakan jam berapa mereka turun, Pak? Dikatakan oleh warga, mereka nggak turun itu Ustaz. Turun nanti menjelang maghrib ataupun setelah maghrib. Terus mereka kenapa? Dikatakan oleh warga, orang yang di sana itu makannya itu apa yang ada. Dapat ular makan, dapat tupai dimakan. Seperti itu. Oh berarti bukan orang Islam, bukan Ustaz. Terus mereka mandi. Kalaupun mereka mandi sebulan itu cuma 2 kali. Coba bayangkan bagaimana nikmatnya hidayah Islam. Nikmat hidayah Islam ini bagi kita diajarkan cara bersuci, memakan makanan yang halal. Ini adalah hidayah. Kebaikan-kebaikan yang hari ini kita lakukan itu dikarenakan izin Allah dan dikarenakan adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada Rasul, di awal selawat tadi saya katakan, kalau tidak ada Rasul, gelap keadaan dunia ini. Tidak seperti ini. Tidak ada wajah-wajah yang bercahaya seperti subuh yang berbahagia. Wajahnya akan kusam, baunya itu akan sampai ke ubun-ubun. Cobalah duduk sama mereka. Begitu kita duduk di samping mereka, naik baunya itu ke ubun-ubun kita. Kenapa? Sebulan cuma 2 kali mandi. Bagaimana baunya? Inilah yang dinamakan dengan bahwasanya innahu laqaulun fasl. Dan perumpamaan diutusnya baginda Rasulullah SAW itu adalah ilmu dan hidayah, sama seperti perumpamaan diturunkan air dari langit. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan wasad itu adalah syaqqun, ya, bahwasanya itu merupakan bagaimana olahan tanah bumi. Dan ini dapat kita lihat semuanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Abasa, Inna sababanal ma'a sabba
Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Allah yang menurunkan air dari langit. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa, dan Allah lah yang menggemburkan tanah tersebut. Coba lihat, ada tanaman-tanaman yang ditanam di Aceh tanpa harus pakai pupuk. Ya, ada tanaman-tanaman di Aceh harus tanpa pupuk. Di sana jagung itu ditanam dan akan tumbuh di dalam bebatuan di Kutajane. Di dalam batu itu tumbuh keluar jagung. Coba bayangkan bagaimana suburnya tanah yang ada di atas muka bumi ini. Wal fas masdarun bima'na at-tafriq wal muradu ay yufassila bainal haqq wal batil ay yubayyinul haqq wa yubtilul batil, menjelaskan yang benar dan membatilkan dan meniadakan yang membatil. Wal ikhbar bil masdar lil mubalaghah, dan di sini diungkapkan dengan kata-kata asal yaitu masdar ini untuk mengungkapkan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang sangat luar biasa. Ai innahu laqaulun fas, bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan sesuatu pembenar, pembeda antara siang dan malam, antara kebenaran dengan kesalahan, antara hak dan batil. Dan yang terakhir, innahu wa ma huwa bil haz, bahwasanya setelah Allah memuji-muji, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah benar dan bagaimana diturunkannya air dari langit dan disuburkannya bumi, maka Allah menunjukkan bahwasanya apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah bukan senda gurau. Terkadang kita menganggap remeh perkataan Nabi Muhammad SAW sehingga kita tidak mau mengikutinya. Hari ini cobalah perbaiki tatanan kehidupan kita sehari-hari. Mulai yang paling kecil, Bapak Ibu teman-teman. Jangan pernah lagi minum dengan tangan kiri. Jangan pernah lagi makan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena Rasul itu menyuruh kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman dengan tangan kanan. Sewaktu saya di Amerika, itu ada yang dinamakan dengan potluck. Kita setiap akhir bulan kita buat standing party di kampus. Ini adalah sebuah kebiasaan yang menyalahi dari apa yang diperintahkan oleh Rasul. Cobalah lihat dari segi ilmu kesehatan. Orang yang mengkonsumsi makanan sambil berdiri itu jauh tidak sehat jika dibandingkan dengan orang yang mengkonsumsi makanan sambil duduk. Siapa yang mengatakan makan minumlah kamu sambil duduk? Rasul. Maka apapun yang diucapkan oleh Rasul lakukan. Kalau masih berat, banyak-banyak selawat. Agar apa? Agar rasa cinta dalam jiwa kita untuk mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Rasul itu tumbuh. Mulai hari ini kalau makan dengan minum dengan tangan kanan, usahakan. Tapi berapa banyak di antara hari ini di antara kita udah ikut pengajian kemana-mana, hadir ke pengajian hampir setiap hari, tapi begitu minum kopi dengan kiri. Di mana kehadiran Rasul bagi diri kita pada saat kita sedang minum kopi? Ini yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Dikarenakan wama huwa bil haz, apapun yang diungkapkan oleh Rasul itu bukan senda gurau, bukan candaan, akan tetapi itu adalah sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Semoga beberapa ayat ini menjadi motivasi bagi kita untuk menambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul dan mengikuti apapun yang diperintah oleh Allah dan kepada Allah dan Rasul sehingga menuju kepada kehidupan kita yang lebih sukses. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.